Halo sahabat tani, apakah pupuk Anda serap lambat? Mari kita kenalkan metode semprot foliar, solusi cepat dan efisien. Rahasianya ada di mulut. Tanaman yang disebut stomata, letaknya di bawah daun. Inilah pintu gerbang nutrisi yang paling efektif. Arahkan semprotan ke bawah daun, bukan ke atas. Begitu pupuk menyentuh stomata, tanaman langsung mengolahnya menjadi energi. Pastikan pupuk dilarutkan sempurna. Giling terlebih dahulu menjadi bubuk halus agar nutrisinya tidak tersisa dan merusak nozzle. Pilih waktu pagi atau sore hari. Jangan semprot saat matahari terik, biar nutrisi tidak cepat menguap dan tanaman bisa menyerap maksimal. Dengan metode yang tepat, hasil panen Anda pasti meningkat. Saya Cepyanto, PPL. Mari majukan pertanian Indonesia. Halo sahabat tani semua, ketemu lagi nih sama saya, Cepyanto. Jadi gini, kemarin tuh ada sahabat kita yang curhat, katanya pusing banget ngeluarin pupuk buat disemprot. Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana sih cara pemupukan foliar yang benar, dan pastinya gimana caranya naklukin pupuk yang keras kepala itu. Keluhannya tuh begini, Kang, ini pupuk udah saya aduk-aduk, putar-putar pakai kayu, bahkan sampai pakai mixer yang buat bor itu loh, tetap aja nggak larut. Nah, puncaknya, dia coba rebus pupuk itu. Coba bayangin, hasilnya gimana? Bukannya larut, malah makin ngegumpal jadi kayak batu. Ayo nggak, Ku? Pasti banyak kan yang pernah ngalamin hal kayak gini? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng masalah ini. Biar kita bisa ngatasin pupuk keras, sekaligus bikin pemupukan daun jadi super efektif, kita mesti tahu dulu satu rahasia penting, yaitu gimana sih cara tanaman makan lewat daunnya? Kunci dari semua ini ada di satu kata. Pernah dengar nggak istilah stomata? Bukan sekedar mata ya, tapi stomata. Nah, inilah dia pintu gerbang nutrisi buat tanaman-tanaman kita. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama yang namanya stomata ini. Percaya deh, kalau kita paham cara kerjanya, pemupukan foliar kita dijamin bakal jauh lebih berhasil. Jadi, apa sih stomata itu? Gampangnya gini, stomata itu ya mulutnya daun. Asal katanya dari bahasa Yunani, yang artinya emang mulut. Nah, lewat pori-pori yang super kecil inilah tanaman kita bisa napas. Dan yang paling penting, nyerap nutrisi dari pupuk yang kita semprotin. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Letaknya di mana mulut ini? Stomata itu adanya di bagian bawah daun. Ingat baik-baik ya sobat tani, di bawah. Jadi, kalau selama ini kita nyemprotnya di atas daun, ya wajar aja nutrisinya kurang maksimal diserapnya. Cara kerjanya juga unik banget. Kalau siang hari, pas tanaman lagi seger, cukup air, sel penjaga di sekitar stomata ini bakal melengkung, jadi mulutnya kebuka lebar, siap makan. Tapi, pas malam hari, waktu airnya berkurang, sel penjaganya bakal lurus lagi, dan ya, stomatanya nutup. Coba deh bayangin, stomata ini kayak dapurnya tanaman. Jadi pas kita kasih pupuk cair lewat daun, bahan mentahnya itu langsung cus masuk ke dapur ini terus diolah super cepat jadi nutrisi siap saji yang langsung dialirin ke seluruh bagian tanaman. Efisien banget kan? Oke, setelah kita tahu rahasia dapurnya, sekarang kita ngomongin gimana cara nyajiin makanannya. Gimana sih cara aplikasi foliar yang benar-benar pas, benar-benar tepat sasaran? Ini dia kuncinya, simple banget sebetulnya. Arahkan nozzle sprayer Anda ke bagian bawah daun. Udah itu aja, bukan lagi ke atasnya. Tujuannya udah jelas kan? Biar pupuk cairnya langsung masuk ke mulut-mulut stomata yang udah nungguin. Tapi, tunggu dulu, hati-hati. Jangan samakan metode ini sama nyemprot insektisida ya. Kalau hamanya ada di pucuk atau di atas daun, ya semprotnya di sana dong. Jangan karena pengen kena stomata, ulat di pucuk malah kita semprot daun bawahnya. Nanti yang keracunan tanamannya, bukan hamanya. Kita harus cerdas ya. Sekarang kita balik lagi ke masalah awal kita, pupuk yang keras. Nah, ini ada beberapa trik jitu dan peringatan penting lainnya, biar pemupukan kita makin mantap. Ya, seperti cerita di awal tadi, pupuk yang ngegumpal itu emang nyebelin. Pakai mixer bor itu seringnya nggak efektif, soalnya putarannya cuma di satu titik aja, jadi nggak bisa mecahin partikelnya secara merata. Saya punya dua cara jitu nih. Yang pertama, ubah dulu bentuk padatannya jadi tepung. Bisa pakai blender kering di rumah atau gilingan kopi juga bisa. Kalau udah jadi tepung, wah pasti gampang banget larutnya. Cara kedua, ini yang praktis buat di lahan. Pakai blender manual. Masukin pupuk sama air, terus blender deh langsung di sawah. Efektif banget. Jadi ingat ya, kalau pupuk sama air nggak nyatu, solusinya di blender. Gampang.
Tapi, kalau hubungan sama pasangan yang nggak nyatu, wah jangan coba-coba di blender juga ya sahabat tani. Itu solusinya beda lagi. Terakhir nih, ada dua hal penting lagi. Pertama, perhatikan unsur hara yang mau dicampur. Jangan sampai ada yang sifatnya antagonis atau saling melemahkan. Kedua, pas lagi nyemprot, sesekali coba deh guncang-guncang tangki sprayernya. Ini penting banget biar larutannya nggak mengendap di bawah, yang bisa bikin nozzle mampet dan konsentrasi pupuknya jadi ngerata. Jadi, itulah dia rahasia pemupukan foliar yang efektif. Ternyata semuanya berawal dari kita paham sama si kecil yang hebat ini, yaitu stomata. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita berterima kasih sama stomata tanaman kita hari ini dengan cara memberinya makan secara tepat? Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya.